Everybody asking how we doing, say we Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nidia Albarida, NIM 2323130084, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas individu, yaitu berupa video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Yang di sini saya akan membahas materi tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, apa aja sih transaksi yang dilarang dalam Islam itu? Jadi, transaksi yang dilarang dalam Islam itu transaksi dalam bentuk semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Yaitu yang pertama ada riba, yang kedua goror, ketiga maisir, 4 penipuan, 5 ihtikar, 6 monopoli. Dan masih banyak lagi, tetapi di sini saya akan membahas hanya 6 transaksi ini yang dilarang dalam Islam. Oke, kita langsung saja, yaitu yang pertama riba. Di sini riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Atau secara jelasnya, riba adalah tambahan nominal yang diperoleh pemberi pinjaman dengan cara melebihkan jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam. Hukum riba adalah haram. Tidak hanya dalam Al-Quran, tetapi sumber hukum lain pun mengatakan hal yang sama, bahwa riba itu adalah haram. Terdapat dasar hukum tentang riba, salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, yang artinya itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Riba terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama riba jahiliyah, kedua riba qard, ketiga riba fadl, 4 riba nasi'ah, 5 riba yad. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah jenis riba yang berupa kelebihan jumlah pelunasan hutang, sehingga jumlah pokok pinjaman lebih kecil dari jumlah yang dikembalikan oleh peminjam. Jenis riba ini biasanya dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar utang sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau telah jatuh tempo. Selanjutnya yaitu riba qard. Riba qard adalah riba yang meminjamkan suatu barang dengan syarat memberikan tambahan pada saat pengembalian. Contohnya misalnya peminjaman uang sebanyak 60 juta dengan bunga sebesar 15% dan dalam waktu pelunasan 6 bulan. Besaran bunga biasanya menjadi persyaratan yang diberikan oleh pemberi uang. Selanjutnya itu ada riba fadl, riba yang ada tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barang yang dipertukarkan. Misalnya ketika menukarkan uang pecahan Rp100.000 dengan lembaran 2 ribuan, tetapi hanya mendapatkan 40 lembar saja, bukan 50, sehingga totalnya tidak lagi seperti nilai awalnya, yaitu sebanyak 96.000. Selanjutnya itu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut berjenis sama, hanya saja dalam pembayarannya ada penangguhan. Oke, lanjut ke riba yang terakhir, yaitu riba yad. Riba yad terjadi dalam transaksi baik jual beli maupun tukar menukar barang yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan. Namun, karena adanya penundaan pembayaran akibat ada salah satu pihak yang meninggalkan akad sebelum serah terima barang, maka nilainya menjadi bertambah. Lanjut ke transaksi yang dilarang dalam Islam selanjutnya, yaitu goror.
Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu, penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Gharar adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Melakukan jual beli dengan unsur gharar artinya sama dengan melakukan transaksi yang melanggar ajaran Islam. Dan jual beli dengan sistem ini tidak boleh karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Adapun dalil yang menjelaskan tentang gharar dilarang dalam Islam, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Gharar terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu jual beli benda yang belum ada atau belum berwujud. Ketika benda yang dijual belum tersedia, dengan demikian ada ketidakpastian kemampuan penjual untuk menyerahkan objek transaksi. Jual beli barang yang belum ada atau biasa disebut dengan ma'dum. Salah satu bentuk ma'dum adalah jual beli habal al-habalah, janin hewan ternak, dalam bentuk mudamin atau masih di dalam tubuh jantan, atau malaki, masih di dalam tubuh betina. Contoh pada jual beli barang yang belum berwujud yaitu contohnya jual beli susu yang belum diperas, janin dalam perut betina, atau wol yang masih menyatu di kulit hewan. Selanjutnya yang kedua yaitu jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Jenis lain gharar adalah transaksi tanpa kejelasan sifat objek. Kegiatan transaksi jual beli kan bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, disertai dengan kejelasan informasi terhadap barang tersebut. Maka dari itu, dalam transaksi harus tertera berbagai sifat barang yang akan dijual ataupun dibeli. Jika tidak memiliki kejelasan, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori gharar. Contoh sederhananya yaitu ketika ada penjual yang menjual anak sapi yang masih berada dalam kandungan yang belum jelas sifat dan bentuknya ketika nanti lahir. Penjual dan pembeli tidak tahu mangga tersebut manis atau tidak. Nah, itulah contoh jual beli yang tidak jelas sifatnya. Lanjut ke gharar yang ketiga yaitu jual beli benda yang tidak jelas harganya. Unsur gharar adalah pada nominal harga objek transaksi. Maka tidak jelas harga pasti dari suatu barang ini karena semuanya tergantung pada cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan. Contohnya yaitu hari ini sebuah jaket dijual dengan harga 1 juta rupiah apabila dibayar lunas. Jika dibeli esok hari, harganya naik menjadi 1,5 juta rupiah. Namun, jika kita membayar dengan sistem angsuran, nominal totalnya menjadi 2 juta rupiah. Ketidakjelasan tersebut diakibatkan oleh perbedaan dalam cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan. Selanjutnya yaitu yang keempat, jual beli benda yang tidak diserah terimakan. Unsur gharar ini adalah pada keberadaan objek transaksi. Meskipun kedua pihak mengetahui wujud benda yang akan diserahkan, namun pada saat akad dilakukan, penjual tidak sedang membawa barang tersebut. Selain itu, penjual juga tidak mengetahui kapan dia bisa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Contohnya itu jual beli mobil yang sedang tidak dikuasai pemiliknya karena dicuri. Nah, itulah bentuk jual beli gharar yang tidak dapat diserah terimakan. Lanjut ke transaksi yang dilarang dalam Islam selanjutnya yaitu ada maisir. Maisir adalah kegiatan muamalah yang memungkinkan seseorang mengalami keuntungan dan kerugian. Kegiatan ini dapat membuat salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat kalah dari permainan. Atau juga maisir adalah suatu transaksi bisnis yang didasarkan pada untung-untungan atau spekulasi tidak rasional.
Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kegiatan ini cenderung bersifat tidak logis dan barang yang ditawarkan pun tidak jelas asal-usulnya. Tidak hanya pada hukum konvensional saja maisir itu dilarang. Hukum Islam pun melarang praktik ini. Al-maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Diharamkannya maisir bukan tanpa sebab, melainkan ada dampak negatif yang bisa saja muncul. Adapun contoh-contoh kegiatan maisir dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama berjudi. Berjudi adalah salah satu contoh paling umum dari maisir. Berjudi mempertahankan uang atau barang berharga pada suatu peristiwa dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang lainnya. Contohnya itu bermain kartu, mesin slot, dadu, atau taruhan pada acara olahraga. Dalam maisir, hasilnya ditentukan oleh keberuntungan dan tidak ada kepastian atas hasilnya. Yang kedua yaitu contohnya membeli lotre atau undian. Ketika seseorang membeli tiket lotre atau undian, mereka mempertaruhkan uang mereka dengan harapan memenangkan hadiah besar. Namun, peluang menang sepenuhnya diacak. Oleh karena itu, membeli lotre atau undian dianggap sebagai bentuk maisir yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang ketiga itu melakukan transaksi dengan sistem investasi berbasis perjudian. Beberapa sistem investasi menggunakan prinsip perjudian, di mana seseorang memasukkan uang mereka ke dalam skema yang berjanji memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Skema semacam itu seringkali tidak transparan dan mengandung risiko tinggi. Misalnya, piramida keuangan atau skema Ponzi di mana uang peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama. Investasi semacam ini melibatkan unsur perjudian karena hasilnya tidak dapat diprediksi dan tergantung pada banyak faktor yang tidak diketahui. Selanjutnya yang keempat yaitu berpartisipasi dalam permainan kartu atau perjudian online. Dalam permainan kartu seperti poker atau blackjack, seseorang mempertaruhkan uangnya pada hasil permainan yang bergantung pada keberuntungan, keterampilan, dan taktik. Sementara dalam perjudian online, seseorang dapat memasang taruhan pada berbagai acara olahraga atau permainan dengan harapan memenangkan uang. Kedua aktivitas ini jelas melibatkan unsur maisir dan tidak dianjurkan dalam agama Islam. Yang terakhir itu contohnya menawarkan atau menerima taruhan dalam suatu pertandingan olahraga atau acara lainnya. Yaitu contohnya ketika ada seseorang bertaruh pada hasil suatu pertandingan, mereka mengandalkan faktor keberuntungan ataupun spekulasi, bukan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, taruhan semacam ini juga dianggap dalam bentuk maisir yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Selanjutnya yaitu ada 3 transaksi lagi yang akan saya bahas, yaitu penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Selanjutnya yaitu ikhtikar. Ikhtikar atau penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian ia menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga atau kenaikan harga barang. Itu tidak diperbolehkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada monopoli. Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier atau untuk menghambat produsen atau penjual
masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Itu misalnya, contohnya itu pada seseorang yang membanting harga pada transaksi jual belinya sehingga tidak sesuai dengan harga produksi atau harga pasar pada umumnya, sehingga orang-orang akan membeli kepadanya saja. Ia menjadi sebagai pemain tunggal. Jadi toko-toko atau penjual lainnya itu dirugikan dalam monopoli ini. Jadi dilarang dalam agama Islam. Mungkin itu saja materi dari saya tentang transaksi yang dilarang dalam Islam yang dapat saya jelaskan. Mungkin apabila ada salah kata, mohon diperbaiki. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.